Belakangan ini, kekerasan dalam rumah tangga terus-menerus terjadi. Kondisi ini benar-benar tak bisa dibiarkan. Karena selain menyerang mental dan psikis, perilaku KDRT yang berulang bisa berujung petaka hingga hilangnya nyawa. Peristiwa tragis menimpa satu keluarga di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang ayah tega membunuh 4 anaknya di rumah kontrakan yang mereka tinggali. 4 anaknya tewas berjajar di atas kasur, sementara dirinya ditemukan terkulai lemas di kamar mandi dengan lengan tersayat. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, 4 bocah itu dibunuh oleh ayahnya dengan cara disekap satu persatu. Sebelum membunuh 4 anaknya, tersangka rupanya sempat menganiaya istrinya hingga terluka dan dirawat di rumah sakit. Motif pembunuhan keji itu karena tersangka cemburu kepada istrinya sehingga keduanya bertengkar hebat. Puncaknya, tersangka membunuh 4 orang anaknya dan sengaja melukai diri dengan dalih agar istrinya bisa hidup bebas. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu kepada istrinya. Nasib pilu juga dialami seorang wanita pengusaha salon kecantikan di Bondowoso, Jawa Timur. Ibu 2 anak itu ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel. Korban meninggal dunia akibat dianiaya dengan benda tumpul yang melukai kepala, punggung, perut, serta rusuk kanannya. Di hari kematiannya, korban diketahui menginap di hotel bersama suaminya yang berinisial FZ. Sempat mengelak sudah membunuh, temuan barang bukti dari polisi membuat tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Masalah ekonomi diduga jadi motif pemicu KDRT yang berujung hilangnya nyawa korban. Bahtera rumah tangga berakhir maut juga menimpa seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia di tangan suami yang berprofesi sebagai tukang ojek daring. Dengan keji, tersangka menganiaya korban menggunakan pisau saat kedua anak balita mereka tertidur di ruang depan. Keluarga korban tak menyangka cerita korban pada sang ibu jika dirinya kerap dianiaya suami justru benar adanya dan berujung petaka. Pihak keluarga korban menduga pembunuhan terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi, namun juga dipicu sakit hati kala korban meminta cerai. Bahwa telah melakukan pembunuhan yang didahului dengan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia. Iya, KDRT tak bisa dianggap remeh. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendata, sepanjang tahun 2023, ada 23.247 perempuan di Indonesia yang menjadi korban KDRT. Tak hanya faktor ekonomi, sejumlah faktor juga jadi penyebab. Daripada ekonomi bisa di sana karena perubahan daripada pekerjaan, tekanan daripada keluarga, faktor misalnya dalam persahabatan, pertemanan. Nah, semua yang kecil-kecil ini akhirnya menjadi akumulasi menyebabkan seseorang bisa melakukan tindakan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah aib yang harus ditutupi, bukan pula hal yang dapat dimaklumi. Justru membiarkannya bisa menjadi bentuk kejahatan lain. Sudah saatnya lingkungan warga saat ini harus peka jika ada KDRT. Korban pun tak boleh takut, segeralah cari pertolongan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan layanan bagi korban maupun saksi KDRT. Tim Liputan melaporkan.